Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan membuat video Q&A untuk video saya yang ini mengenai uji komprehensif. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video YouTube saya dan kemudian akan saya berikan penjelasan-penjelasan sedikit mengenai persiapan di uji komprehensif ini. Perkenalkan, nama saya Wawan Aris Prasetyo. Saya mahasiswa PPG tahun 2020 di Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama dari Ibu Wasika Ika. Pak, apakah RPP yang untuk practicing bisa dipakai lagi untuk uji kompre? Jawabannya bisa dan sangat bisa. Kalau rekomendasi dari saya malah harus menggunakan RPP yang digunakan pada saat practicing. Kenapa? Karena yang digunakan pada practicing bisa jadi itu adalah RPP yang terbaik. Jadi saran saya diperbaiki, dibenahi mana yang kurang pada saat practicing dan digunakan lagi pada saat ujian kompre. Semoga sukses. Pertanyaan dari Gun Angka Wijaya. Pak, boleh sedikit dijelaskan untuk TPACK dan hostnya terletak di bagian mananya dan harus dicantumkan di RPP? Terima kasih. Harus, karena ini adalah komponen penilaian pada uji komprehensif. Misalkan untuk TPACK-nya di video saya atau di RPP saya itu saya menggunakan aplikasi semacam Google Form, Quizzes, dan iSpring untuk menyajikan media pembelajaran saya ya. Kemudian saya menggunakan video juga. Pendekatannya tidak hanya menggunakan tulisan dan verbal tapi menggunakan juga bahan presentasi dan juga video. Saya menggunakan Google Form yang dilengkapi dengan video. Jadi siswa bisa menonton videonya terus kemudian menjawabnya. Terus kemudian soalnya juga saya menggunakan Quizzes. Kita pakai Quizzes yang ada nuansa gamenya. Terus kemudian iSpring karena ada soal yang tidak bisa dibuat di Google Form dan juga di Quizzes. Misalkan ya soal menjodohkan, terus kemudian soal benar salah. Yang jelas itu semua bisa kita padukan untuk membuat pembelajaran kita menjadi lebih menarik. Untuk bagian hostnya itu saya membuatnya di bagian pertanyaan. Jadi di bagian evaluasi silahkan teman-teman siapkan pertanyaan atau soal yang mengandung host. Itu karena itu nanti akan ditanya pada saat ujian kompre. Pertanyaannya seperti ini, di manakah letak host dari perangkat pembelajaran Anda? Misalkan seperti itu ditanya oleh penguji. Jadi kalian punya jawaban dan kalian punya sudah siap. Oh, di bagian sininya. Terus misalkan kemarin juga saya dapat pertanyaan, di mana letak Bapak buat siswa itu berpikir kreatif. Kebetulan pelajaran saya kemarin adalah perawatan komputer, jadi saya tampilkan saja misalkan kerusakan komputer. Nah, siswa itu kita pancing, kita tanya apa yang menyebabkan dia rusak dan bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu akan memancing siswa untuk berpikir kreatif, siswa untuk mengeluarkan semua apa yang mereka miliki, apa yang mereka tahu. Itu contoh yang kemarin saya lakukan. Juga ada kegiatan untuk di bagian evaluasinya seperti apa, silahkan tunjukkan. Nah, ini akan lebih bagus, akan lebih baik kalau teman-teman punya evaluasi yang detail. Kemarin saya menggunakan Google Form. Nah, di Google Form itu detail sekali ya. Terus kemudian saya padukan juga dengan Quizzes. Quizzesnya juga ada analisa soalnya, ada analisa ujiannya juga ada. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan dari dua dosen penguji dengan bukti. Jadi begitu ditanya langsung tampilkan gambarnya. Ini saya menggunakan ini, aplikasi ini. Semoga menjawab. Lanjut pertanyaan dari Rosmala Dewi. Perangkat yang digunakan waktu kompres sama PPL sama atau tidak? Saran saya samakan saja. Karena kalau teman-teman harus membedakan, itu artinya teman-teman harus bikin perangkat lagi. Ingat, waktu ujian kompre dan PPL itu sangat singkat sekali. Perangkat terdiri dari apa saja ya, selain RPP, silabus, dan lain-lain. Perangkat itu jelas harus ada RPP-nya, silabus, dan prota, prosem. Kalau ada itu lebih bagus. Pada saat PPL itu nanti akan diminta. Tapi kalau pada saat ujian kompre itu tidak ada dulu, tidak apa-apa. Harus ada evaluasinya, harus ada bahan ajar, media ajar, LKPD. Lanjut pertanyaan dari Pangesti Sri Atika. Hanya bertiga saja Pak, tidak perlu ada siswanya. Ujian kompre memang bertiga, kita sendirian terus kemudian ditemani dua dosen penguji. Formatnya hampir sama kayak kita sidang pendadaran atau sidang meja namanya waktu kita skripsi kemarin. Cuman enaknya ini berbasis daring atau berbasis online. Jadi kita bisa mempersiapkan misalkan ada kertas di sekitar laptop kita, nggak ketahuan. Lanjut pertanyaan dari Devi Hartiningsih. Perangkat yang digunakan dipilihkan dosen secara acak pada saat itu atau dipilih sendiri ya? Jadi udah bisa persiapan. Tergantung ya, tergantung dosen nanti yang menilai atau yang menguji teman-teman semuanya. Teman pengalaman saya
dosen tidak ada yang memberatkan mahasiswanya. Dosen akan mempersilahkan memilih perangkat mana yang digunakan pada saat kompre. Silahkan tampilkan penampilan terbaik Anda. Lanjut pertanyaan dari Leni Rohani. KKM uji komprehensif berapa Pak? 70. Kurang dari situ maka ujian komprehensif ulang. Pertanyaan dari Berman Budadiri. Bapak, kalau kita melakukan diskusi secara asinkron, unsur pedagogisnya terletak pada saat mana ya Pak? Pada saat asinkron, ini kan pembelajaran daring. Pada saat asinkron berarti kita mengontrolnya dari jarak jauh ya. Nah, unsur pedagogisnya itu bisa merangsang siswa untuk aktif berdiskusi. Kita lempar pertanyaan, kita lempar soal, kita lempar kasus. Tuh, terus kemudian seperti apa yang kita inginkan? Misalkan kita suruh siswa itu untuk merangkum. Setelah merangkum, mendiskusikan, terus kemudian mempresentasikannya. Nah, setelah mempresentasikannya, kelompok yang lain misalkan menanggapi. Itu kalau dibuat kelompok. Presentasi dalam bentuk apa? Kalau asinkron bisa juga dalam bentuk video. Misalkan siswa disuruh buat video ngomong gitu ya. Nah, terus kemudian dikirimkan ke WA group atau Google Classroom. Nah, itu bisa juga dijadikan seperti itu. Itu termasuk kegiatan asinkron. Jadi bagaimana Bapak Ibu terus mengawal kegiatan pembelajaran itu. Mulai dari bikin tugasnya, terus kemudian mengawal tugasnya dan sampai dengan merefleksi tugasnya nanti. Semoga menjawab. Baik, seperti itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dan saya bisa kasih sedikit penjelasan. Semoga untuk teman-teman yang akan menghadapi uji komprehensif yang sedikit lagi waktunya bisa lolos dan lulus ke tahap berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Kritik dan saran akan selalu saya tunggu. Jika teman-teman mau berbagi atau mau komen silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.